Perjalanan mengarungi laut bagi sebagian orang menyenangkan, namun ada juga yang harus mengalahkan rasa mabuk laut yang cukup menyiksa. Di balik rasa nyamannya perjalanan laut, ada jurumudi yang bertugas secara bergantian dalam menjalankan kapal dengan penuh konsentrasi. Seperti apa tugas seorang jurumudi? Ini dituturkan oleh Prasasti Setiawan, seorang jurumudi yang melaksanakan tugasnya di anjungan KM Cinabung dalam perjalanan menuju Jayapura. Kalau untuk pelaksanaannya jam jaga itu per 4 jam kita di rollingan jaga, sama plus mualimnya juga jaga. Ada perwira jaga, ada jurumudi, ditambah sama kadet yang praktek tadi. Jadi memang harus posisi berdiri, nggak boleh duduk. Nggak boleh. Kenapa itu? Karena kalau duduk posisinya kan kita terhalang kayak gini, kan posisinya duduk di bawah. Terus kayak di depan pun terhalang. Kalau posisi berdiri kayak begini kan kita pandangannya jauh. Dan cukup awas ya. Iya, waspada. Karena nggak kemungkinan kan kalau orang berdiri nggak mungkin tidur. Kalau orang berdiri nggak mungkin tidur. Kalau jatuh tidur pasti jatuh ya. Iya. Gitu. Lihat tuh kapal. Karena kalau orang udah duduk pasti akan kelelahan, pasti dia akan tertidur. Karena kenapa harus berdiri, ya itulah jawabannya. Ya istilahnya kita harus siap siaga. Apalagi yang kita bawa ini kan manusia. Kita harus benar-benar menjaganya. Malam pas ombak. Karena pandangan juga kan terbatas. Kalau untuk mengatasi masalah kita lawan istilahnya alam nggak bisa, Bu. Paling kita ya Secara pribadi ya tugasnya tinggal kita ya jangan lawan ombaknya, agak hindari. Istilahnya ombak dari depan ya kita agak serong sedikit. Jadi kapalnya ini agak serong sedikit tapi tidak melewati trek yang ada di sini. Jadi kita nggak nabrak ombaknya? Ya nggak langsung, agak serong sedikit biar nggak terlalu ngayun. Itu pun sesuai instruksi perwira jaga kita. Kalau untuk posisi jam jaga, karena kalau jalan itu 2, perwira jaga sama jurumudi. Tapi kalau memang ada kadet, ditemani sama kadet, jadi bertiga. Menjadi seorang jurumudi, tanggung jawab utamanya adalah keselamatan penumpangnya hingga sampai ke tujuannya. Kangen kepada keluarga selama melaut menjadi hal yang nomor sekian. Penting kita ikuti tanggung jawab kita itu benar-benar lah dijaga. Karena kan ya satu sisi juga kan kita pengen selamat, nggak ada yang nggak pengen selamat sampai tujuan. Ya kalau kangen, kalau mungkin dulu kangen ya, kalau sekarang sih udah nggak terlalu kangen karena kita terbayarkan oleh sinyal. Kita bisa video call ke rumah. Kalau dulu kita istilahnya sebelum ada sinyal ini paling ya tunggu sandar baru bisa video call. Kalau sekarang kan ada dimudahkan, ada sinyal ya, kapan kita jam istirahat kita ya kita bisa video call sama keluarga. Terus juga kan kita punya cuti 3 bulan di atas kapal, 28 hari di rumah. Sebagai seorang awak kapal yang hampir separuh hidupnya berada di laut, ketika keluarganya sakit, kadang juga sedikit terganggu konsentrasinya. Namun menurut Prasasti, pihak perusahaannya banyak memberikan dispensasi untuk bisa mengunjungi keluarganya. Ya, kita ada izin dari kantor sih Bu, untuk keluarga ya. Orang tua, anak, istri. Itu pun ada kelas-kelasnya ya. Kalau memang istilahnya nggak bisa, kayak sakitnya memang nggak bisa, harus dirawat, ya kita ajukan ke kantor untuk izin. Anak, orang tua meninggal, orang tua ya mungkin istilahnya yang kayak memang istilahnya harus pulang, diharuskan pulang, ya kita bisa diizinkan. Tapi melalui prosedur. Kalau untuk itu sih alhamdulillah belum pernah, Bu. Belum pernah. Ya mudah-mudahan janganlah. Tapi ya kalau yang saya alami selama belayar ini ada juga kejadian seperti itu. Kayak teman-teman pas posisi belayar dikabarkan orang tuanya meninggal. Mereka diizinkan setelah sandar.
saat Sandra. Nah, diizinkan sama nakoda, sama Badan 1 mengajukan gimana Cat, saya mau izin pulang. Ya sudah, nanti dibikinkan surat permohonan untuk pulang. Karena dari kantor pun kalau masalah orang tua, istri anak itu ada. Menjadi seorang jurumudi, Prasasti Setiawan mengawali ketertarikannya sejak dia duduk di Sekolah Teknik Menengah atau STM. Dan setelah lulus, dia mengikuti diklat perairan dan menapaki awal karirnya sebagai seorang tantama. Dan akhirnya saat ini dia menjadi seorang jurumudi. Saya dari 2012. Iya. Terus iya, lulus sekolah STM, coba untuk kita ambil diklat dulu. Kayak di STIP kan, di STIP, terus di Rawamangun juga ada tuh, Pertamina, sama juga ada di Sunter, kita ambil diklat. Kayak kan kalau belayar kan membutuhkan ijazah BST, buku pelaut, SCRB, NEPA, FF, ya menyesuaikan perusahaan membutuhkannya apa aja yang dibutuhkan sertifikatnya. Dari seorang Prasasti Setiawan, sang jurumudi, kita belajar tentang pilihan hidup yang harus diperjuangkan dengan penuh tanggung jawab. Saya Surya Talib untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.